Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya, Bu Ida Udariani, di mata kuliah Kepelautan Bencana. Sebagai permulaan, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar kepelautan bencana. Ya. Langsung saja ke slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, kita akan membahas tentang definisi bencana, krisis dan situasi darurat, kemudian jenis-jenis bencana berdasarkan penyebab dan berdasarkan cakupan wilayah berikutnya. Nah, ini definisi bencana. Ya, apa yang disebut bencana? Bencana itu adalah kejadian atau peristiwa pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Ini definisi bencana menurut Dinkes RI. Adapun definisi bencana menurut WHO adalah setiap kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah terkena. Ya, jadi yang disebut bencana di sini kalau menurut definisi WHO sudah semakin meluas dan semakin mengkerucut ya, karena biasanya kejadian bencana ini paling sering itu bisa diindikasikan dari jatuhnya korban ya. Oke. Berikutnya definisi bencana menurut Kornas ya, adalah situasi atau kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tergantung pada cakupannya. Nah, bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta, benda, dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar. Ya. Nah, ini apalagi misalnya untuk bencana-bencana yang luar biasa seperti dulu, mungkin yang pernah terjadi di tahun 2004 ya, ketika tsunami itu kan benar-benar semuanya tatanan kehidupan itu rusak parah ya, tidak hanya korban secara fisik, tapi juga mental ya. Nah, nanti definisi bencana ini bisa menjadi patokan kita apakah nanti yang termasuk bencana yang sedang, ringan, atau yang biasa seperti itu. Nah, berikutnya kita kenal dengan krisis ya. Nah, dampak bencana pada level individu bisa disebut krisis. Ya, krisis ini adalah sesuatu yang terjadi di luar batas kemampuan individu untuk mengatasinya. Ya, nah disebut krisis ini biasanya sudah melampaui kemampuan kita. Ya, kritis gitu ya, ibaratnya sudah masuk ke kritis ya, di mana kondisi ini mungkin tidak bisa ditangani oleh individu yang menjadi korban bencana. Selanjutnya, situasi darurat. Apa itu situasi darurat? Disebut situasi darurat adalah bencana di tingkat komunitas maupun krisis di tingkat individu. Nah, ini masuk ke situasi darurat. Berikutnya ada emergency dalam tingkatan yang berbeda-beda. Situasi darurat ini menjadi kejadian yang mendadak, tidak diperkirakan sebelumnya, umumnya membahayakan dan menuntut aksi pertolongan sesegera mungkin. Berikutnya jenis bencana. Nah, berdasarkan penyebab, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang termasuk jenis bencana, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kemudian berdasarkan cakupan wilayah, ada bencana lokal dan bencana regional. Nah, coba sekarang teman-teman silahkan bisa discovery learning apa yang termasuk bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, kemudian bencana lokal, bencana regional. Ya, silakan nanti jawabannya bisa ditulis di forum diskusi ya, untuk
pembahasan yang di slide ini. Nah, menurut peraturan perundangan, peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur penanggulangan bencana. Nah, ini juga silahkan bisa dijawab di forum diskusi, ya. Dan jelaskan isi perundangan yang disebutkan apa, ya. Ini nanti biar teman-teman juga ada kegiatan, tidak hanya menyimak materi, tapi di pertemuan kali ini, pertemuan pertama, teman-teman bisa melihat sisi lain dari bencana ini seperti apa sih, ya. Oke, silakan bisa dilakukan searching atau discovery learning, ya. Nanti bisa jawabannya bisa ditulis di forum diskusi. Selanjutnya, siklus manajemen bencana. Ini dilihat dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ya, ada kesiapsiagaan meliputi peringatan dini, kemudian rencana siaga. Kemudian di tanggap darurat ada kajian darurat, rencana operasional, dan tanggap darurat. Berikutnya pada fase pencegahan dan mitigasi. Ini ada pencegahan dan mitigasi. Kemudian di pasca darurat nanti ada fase pemulihan, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, siklus ini terjadi dimulai dari pencegahan, kemudian kesiapsiagaan, kemudian dilanjut ke tahap darurat dan pasca darurat. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen bencana. Yang pertama dari fungsi manajemen bencana adalah mencegah kehilangan jiwa, ya. Nah, ini yang menjadi fungsi utama dalam manajemen bencana, karena mau tidak mau SDM itu harus pertama yang kita selamatkan, ya. Bagaimana mencegah korban jiwa itu yang harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua, mengurangi penderitaan manusia, ya. Misalnya ternyata memang tidak bisa dihindari adanya jatuh korban jiwa, ya. Langkah kedua yang menjadi manajemen bencana adalah bagaimana mengurangi penderitaan. Jadi jangan sampai misalnya yang luka-luka itu bagaimana untuk mencegah kecacatan yang permanen atau kondisi-kondisi yang lebih gawat lagi sampai ke kehilangan nyawa seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko yang kemungkinan akan diderita atau dialami. Yang keempat, mengurangi kerusakan harta benda dan kehilangan sumber ekonomi, ya. Kalau bisa ini memang dilakukan, ya. Kalau seperti di Jepang itu kan semua bangunan itu sudah dirancang anti gempa, ya. Nah, itu salah satu fungsi dari manajemen bencana untuk mengurangi kerusakan di poin ini, ya, poin harta benda dan sumber ekonomi. Kemudian terakhir adalah mempercepat proses pemulihan, ya. Jika memang tidak bisa dihindari yang namanya bencana, karena kita juga tidak bisa tahu gitu, ya, kapan bencana itu terjadi, gitu. Walaupun ada alat pendeteksi, tapi ternyata kan memang semuanya itu di luar kendali kita. Nah, yang harus diperhatikan untuk fungsi manajemen bencana ini adalah bagaimana jika sudah terjadi bencana, itu terjadi juga proses pemulihan yang cepat. Selanjutnya, tujuan manajemen bencana. Nah, yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, menghargai budaya lokal, ya. Jadi budaya lokal di sini bagaimana manage bencana itu tetap memperhatikan adat istiadat di budaya lokal, karena misalnya ingin merenovasi dan sebagainya, ternyata ada beberapa warga yang memang tidak setuju, ya. Misalnya di situ ada bekas makam dan sebagainya, padahal kalau sudah terjadi bencana mungkin tatanan kehidupannya berubah gitu, ya. Tapi di sisi lain kita tetap harus menghargai budaya yang ada.
Kemudian membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Jadi terutama pada saat recovery ya, kita pastinya juga pemerintah tidak bisa menangani bencana itu sendiri. Pastinya ada kemitraan publik ya, mungkin dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang nantinya akan membantu proses recovery. Berikutnya adalah mendorong semangat gotong royong, setia kawanan dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, prinsip manajemen bencana. Yang pertama, cepat dan tepat, kemudian memperhatikan skala prioritas. Berikutnya, bagaimana koordinasi dan keterpaduan, kemudian berdaya guna dan berhasil guna. Jadi bagaimana upaya untuk pemberdayaan dan berdaya gunaan. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban ya secara legal. Untuk pemulihan biasanya kan memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, kemitraan ya, baik dengan kemitraan pada saat recovery ya, dengan pemerintah maupun dengan swasta, kemudian pemberdayaan terutama dari para penduduk setempat atau korban bencana. Kemudian yang kedelapan, non diskriminatif ya, tidak membeda-bedakan, dan yang ke-9 non proletisi gitu ya. Nah, ini diambil dari Perda Sumba nomor 5 tahun 2007. Berikutnya arahan Presiden dalam penanggulangan bencana. Nah, setiap kejadian bencana merupakan tanggung jawab bupati atau wali kota. Sementara gubernur merapat untuk memberikan dukungan. Pemerintah pusat memberikan bantuan penanganan bencana ini dengan kondisi yang ekstrim. TNI dan Polri juga dilibatkan dalam penanganan darurat bencana ini, dan penanggulangan bencana harus dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya, sistem nasional penanggulangan bencana meliputi komponen legislasi, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan, pendanaan, dan iptek. Jadi komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan, sehingga dalam pelaksanaannya jika ada komponen atau elemen yang belum dilakukan, pasti itu akan berpengaruh pada hasil yang nanti diharapkan ya. Jadi keabsahan pada saat kita boleh menolong dan sebagainya di legislasi itu juga menjadi sangat penting ya. Misalnya, terutama misalnya yang kita tolong pada saat bencana itu orang di luar negara kita seperti itu, atau minimal di luar daerah kita. Nah, itu mau tidak mau harus belajar ini. Kemudian manajemen penyakit pasca bencana. Analisa risiko kesehatan pada penanggulangan bencana. Nah, ini bisa dilihat risiko itu dilihat dari seberapa besar bahaya dikali dengan kerentanan. Nah, dikatakan 5 itu pasti dengan perkiraan angka 80% sampai 99%. Kemudian 4 dikatakan 60 sampai 80. Kemudian sekali dalam 10 tahun itu baru bisa didatangi. Kemudian ketiga, menghilangkan bagaimana yang ketiga, kemungkinan terjadi adalah 40 sampai 60% yang terjadi pada tahun berikutnya ya, atau bencana-bencana yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun sekali misalnya.
Ya, itu bisa kita lihat. Kemudian kemungkinan kecil itu dilihat dari persentase 20-40% dalam 100 tahun sekali. Dan disebut angka risiko 1 kemungkinan sangat kecil jika nilainya hanya 20%. Adapun faktor dampak yang perlu kita perhatikan pada saat manajemen bencana ini adalah berapa jumlah korban, kemudian kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana masyarakat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ya, ini 5 faktor yang memang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya faktor berikutnya yang juga tak kalah penting adalah penentuan kriteria. Ya, kriteria tadi ada kalau 5 itu sangat parah, 4 parah, 3 sedang, 2 ringan, seperti itu. Nah, nanti dilihat atau dilakukan observasi setelah pasca bencana. Berikutnya perencanaan penanggulangan bencana. Nah, pertanyaan kunci pada saat penanggulangan adalah apakah daerah Anda telah mempunyai rencana penanggulangan bencana seperti apa kalau sudah ada, ya. Kemudian rencana seperti yang diperlukan, kapan sebaiknya mulai melakukan perencanaan untuk melakukan pencegahan bencana. Kemudian apakah antara rencana antar tugas unit kerja dengan rencana instansi sektor, bagaimana prosesnya. Kemudian yang ketujuh, siapa yang membuat bagaimana prosesnya dan siapa yang membuat rencana. Oke, ya, itu beberapa poin yang teman-teman bisa pelajari di materi pertama ini. Mudah-mudahan ini masih kurang membuat teman-teman puas sehingga bisa menambah lagi pengetahuan dengan cara searching atau discovery learning lainnya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.